Pernah nggak sih, kalian dengar sebuah lagu yang nggak cuma asik di telinga, tapi juga bikin kita mikir ulang soal cara kita ngelihat hidup? Nah, hari ini kita bakal bongkar sebuah filosofi yang dalam banget, yang ternyata tersembunyi di balik lirik hip-hop yang sederhana, tapi wah ngena banget. Yuk kita mulai dari kalimat kuncinya. Nah, ini dia intinya. Tak ingin lebih, sudah cukup. Kalimat yang kedengarannya simple ya, tapi coba deh renungin lagi. Di dunia yang non-stop nyuruh kita buat punya lebih, jadi lebih, ngejar lebih, kalimat ini tuh kayak sebuah pemberontakan yang tenang. Inilah fondasi dari semua yang bakal kita obrolin hari ini. Jadi, cukup itu apa sih sebenarnya? Ini bukan sekedar kata loh, tapi sebuah filosofi. Bayangin deh, kamu lagi bangun benteng kebahagiaan. Nah, kamu sendiri yang nentuin apa aja yang boleh masuk. Cukup itu momen di mana kamu bisa bilang, oke, isi benteng ini udah lengkap. Inilah yang benar-benar penting. Rasa puasnya itu datang dari dalam, bukan dari apa yang ditawarin dunia luar. Tapi nih, biar kita benar-benar ngerti kenapa cukup itu revolusioner banget, kita harus lihat lawannya dulu. Dunia yang kayaknya nggak pernah ngerasa cukup. Yuk kita bedah masalah yang kita semua hadapi tiap hari. Ngejar sesuatu tanpa henti. Si artisnya, Hiki, ngegambarinya tuh gamblang banget. Mati-matian, berdarah-darah. Wah, ini udah bukan lagi soal kerja keras kan? Ini gambaran penderitaan, pengorbanan yang nyakitin buat ngejar sesuatu yang mungkin ya nggak akan pernah benar-benar bikin kita puas. Sebuah gambaran yang mungkin kerasa deket banget ya buat sebagian dari kita. Dan apa hasilnya dari pengejaran yang berdarah-darah tadi? Menurut dia, ya ini, sebuah dunia tipu-tipu. Kita semua pernah lihat kan, orang-orang yang bermuka dua, pujian dan hinaan yang rasanya hampa, dan tren-tren di media sosial yang kadang kayak pertunjukan sirkus. Ini kritik yang pedes banget soal kepalsuan yang sering kita temuin sehari-hari. Oke, kita udah lihat masalahnya yang suram banget. Terus, solusinya apa? Kalau dunia luar itu panggung kepalsuan, di mana dong kita bisa nemuin ketenangan yang sejati? Jawabannya ternyata simple banget dan tersembunyi cuma dalam satu kata. Setelah ngelihat semua kekacauan tadi, solusinya ini kerasa adem banget ya. Cukup. Ini bukan berarti lari dari masalah, tapi lebih ke kembali ke pusat, ke inti diri kita yang tenang, jauh dari semua kebisingan yang narik-narik kita ke segala arah. Jadi apa aja sih isi dari lingkaran cukup versi si artis? Liriknya ngejawab dengan jelas, ini bukan soal harta atau jabatan, tapi soal hubungan sama diri sendiri, keluarga, teman-teman, pasangan, dan yang paling utama, hubungan sama Tuhan. Dia bahkan nekenin, meskipun ini lingkup kecil, tapi justru inilah yang bikin dia ngerasa lebih dari cukup. Oke, punya lingkaran cukup itu keren. Tapi, gimana cara ngejaganya pas hidup lagi naik turun? Nah, disinilah kita nemuin semacam alat mental yang jadi kunci dari filosofi ini. Yuk, kita bedah kekuatan dari pola pikir yang unik ini. Biasa aja, frasa yang kayaknya umum banget ya di Indonesia, tapi di sini artinya jadi dalam banget. Ini tuh semacam cara buat ngadapin dunia tanpa kita jadi terombang-ambing sama setiap emosi yang batang. Intinya sih soal nemuin keseimbangan. Dan ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Pas hidup lagi enak, responnya, ya biasa aja. Pas hidup lagi susah, sama, ya biasa aja. Ini bukan berarti kita jadi cuek atau apatis loh, tapi lebih ke nemuin kestabilan, titik tengah emosional yang ngejaga kita biar nggak kebanting sama keadaan. Dan ini dia mantranya, diringkas dalam satu kalimat yang kuat banget. Suka duka, biasa aja. Ini adalah penerimaan total bahwa senang dan sedih itu ya bagian normal dari kehidupan, bukan drama yang harus ngendaliin kita. Kekuatannya tuh ada di kemampuan buat tetap tenang di tengah badai kehidupan. Dan ini ngebawa kita lebih dalam lagi ke fondasi spiritualnya. Poin pentingnya tuh, ini bukan soal jadi baik biar dapat surga, atau biar nggak masuk neraka. Bukan soal untung rugi. Ini tentang hubungannya itu sendiri. Yang aku ingat hanyalah dia. Fokusnya di koneksinya yang tulus, bukan hasil dari sebuah transaksi keyakinan. Nah, setelah kita bongkar semua konsep ini, pertanyaannya sekarang, gimana cara kita nerapinnya? Bagian ini adalah tentang ngubah filosofi jadi sesuatu yang bisa kita lakuin di kehidupan kita masing-masing. Ternyata, lirik lagunya tuh ngasih kita semacam peta jalan yang praktis banget. Pertama, benahi diri. Artinya, perjalanan ini mulainya dari dalam, bukan dengan ngubah dunia luar. Kedua, selalu bersyukur. Ini fondasinya, jangkar yang bikin kita tetap sadar sama apa yang udah kita punya. Dan terakhir, stay humble. Kesuksesan nggak boleh merusak fondasi syukur yang udah kita bangun. Dan inilah inti pesannya. Cukup itu sering disalahartikan sebagai hidup pas-pasan atau kekurangan. Padahal bukan itu. Ini soal kejelasan.
Ini soal kita tahu persis apa yang benar-benar ngasih makanan buat jiwa kita, terus fokusin semua energi ke situ, sambil ngelepasin sisanya. Dan kita sampai di akhir. Setelah semua ini, pertanyaannya balik lagi ke kalian. Di tengah dunia yang terus teriak lebih, apa sih lingkaran cukup versi kalian? Apa yang benar-benar penting buat kalian? Apa artinya cukup buat hidup kalian?